Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franjus Putra Pangartosunu. Saya dari kelas 12 IPS 2. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Presiden ke-6 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Masa pemerintahan Bapak SBY memerintah dari tahun 2004 sampai 2009 dengan wakilnya itu Bapak Yusuf Kalla. Lalu masa pemerintahan Presiden SBY bersama Wakil Presiden JK. Pemerintahan SBY JK berlangsung pada tahun 2004 sampai 2009. Dalam pemerintahan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Yusuf Kalla pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratis melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Masa pemerintahan SBY bersama wakil Presiden Budiono. Pada pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden berpasangan bersama pasangan barunya yaitu Budiono dan kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia. Pemimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya adalah Wakil Presiden Budiono. Karir politik SBY. Awal mula SBY ditunjuk sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada era pemerintahan Gus Dur, Lalu SBY terpilih menjadi Presiden ke-6 dan menjadi Presiden pertama yang terpilih secara langsung pada 2004. Lalu SBY berhasil menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun pada tahun 2004 sampai 2009 dan terpilih kembali pada 2009 sampai 2014. Dalam kepemimpinannya, SBY melakukan kebijakan politik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Kabinet Bersatu. Periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu pada tanggal 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Program pertama pemerintahan SBY-JK disebut sebagai program 100 hari yang bertujuan memperbaiki sistem ekonomi, memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN, dan mewujudkan keadilan demokratis melalui pihak kepolisian dan kejaksaan agung. Lalu yang kedua, membentuk Kabinet Bersatu II. Pada pemerintahan SBY yang kedua, SBY membentuk Kabinet Bersatu II. Susunan kabinetnya berasal dari usulan parpol mengusul pasangan SBY Budiono yang mendapat kursi di DPR, yaitu Partai Demokrat, PKS, PAN, dan P3 dan PKB. Ditambah Partai Golkar. Susunan kabinetnya diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Yang ketiga, menganut konsep trias politika. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang ada. Trias politika kini telah diterapkan dalam pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif, lembaga membuat undang-undang; eksekutif, lembaga yang melaksanakan undang-undang; yudikatif, lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta memberikan sanksi bagi lembaga maupun orang yang melanggar. Yang keempat, sistem kepartaian. Pada masa SBY, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, di mana partai politik bebas dibentuk asalkan memenuhi persyaratan yang ada, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila, serta secara universal. Lalu yang kelima, politik pencitraan. Politik pencitraan adalah senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyat, termasuk SBY sebagai pemimpin rakyat. SBY pun harus membentuk citra yang sebaik mungkin. Presiden SBY melakukannya dengan beberapa hal yang terbagi dalam konteks internal dan konteks eksternal. Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, yaitu dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum dari 5 jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles,
Presiden SBY dinilai mengimplementasikan retorika tipe Elucotti, di mana pembicara memberikan kata-kata bahasa yang tepat ketika berbicara di depan umum dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY salah satunya kampanye dan introduksi prestasi positif SBY selama pemerintahan Indonesia. Yang keenam, politik luar negeri, meningkatkan kerjasama internasional, meningkatkan kualitas diplomasi, dan SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing. Dan inilah ciri-ciri politik luar negeri SBY, bisa dibaca. Lalu kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan balanced budget. Pembuatan kebijakan tersebut merupakan komitmen dari tim Kabinet Indonesia Bersatu atau KIB untuk bekerja sebagai White Paper dan APBN 2005. White Paper dan APBN 2000 merupakan dua dokumen ekonomi politik yang telah disusun oleh pemerintah dan parlemen era pemerintahan Megawati. Lalu yang kedua, kebijakan para menteri ekonomi lebih mengusung prinsip privatasi atau konsep ekonomi neoliberal sudah diterapkan dan dijadikan rujukan untuk dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, kebijakan liberalisasi. Sesuai dengan tertera pada RPJMK bab peningkatan investasi dan ekspor non-migas, para menteri ekonomi sepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan internasional melalui prinsip kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan, adil dan transparan. Dalam konteks real, liberalisasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan menerapkan hasil perhitungan WTO, APEC, ASEAN, serta membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Pada 2008 terjadi krisis ekonomi global akibat melamanya ekonomi Amerika Serikat. Untuk mengintimidasi pada awal 2009, pemerintah SBY dan JK merilis program stimulus fiskal. Program ini merupakan paket kebijakan yang ditunjukkan untuk meredam dampaknya negatif krisis ekonomi global. Kebijakan tersebut berupa pemberian stimulus baik pada sisi pendapatan maupun belanja yang ditunjukkan terutama untuk yang pertama memelihara daya beli masyarakat, yang kedua menjaga daya tahan perusahaan atau sektor usaha, yang ketiga meningkatkan daya serap tenaga kerja dan meredam PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti perekonomian Indonesia mampu bertahan. Dari Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5-6% pada tahun 2010 dan meningkatkan menjadi 6-6,5% pada 2019 dan sebagainya. Permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, konflik perbatasan dengan Malaysia. Yang kedua, tragedi pengeboman di Bali tahun 2005. Yang ketiga, kenaikan BBM gratis sempat pengakuan budaya Indonesia oleh negara lain. Yang kelima, terganggunya perekonomian Indonesia. Kebijakan hukum. Pemerintah SBY dapat membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi bencana alam melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan lain sebagainya. Sisi negatif. Yang pertama, bensin premium ketika SBY baru berkuasa tahun 2004 hanya 1.800 per liter, namun oleh SBY dinaikkan menjadi 2.400, kemudian menjadi 4.500, dan akhirnya menjadi 6.000 per liter. Lalu yang kedua, pada zaman SBY tetap belum dapat mandiri. Lebih dari